Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-Mukarram, kepada para alim ulama, para masyayikh-masyayikhina, para asatidatina, serta para hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita bermuajah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah saya menyampaikan satu dua patah kata yang berkaitan tentang adab bermedia sosial. Hadirin rahimakumullah, dalam bermedia sosial ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita selalu menjadi orang yang senantiasa berbuat baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial ini. Hadirin rahimakumullah, adab yang pertama harus kita lakukan dalam bermedia sosial yakni selalu menjaga lisan kita serta perbuatan kita dalam mengetik di media sosial tersebut. Karena setiap apa yang kita lakukan nantinya akan mendapatkan balasannya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Balasan di dunia ini ketika kita melakukan ataupun menyebarkan berita hoax ataupun berkata yang tidak benar, berkata yang menyakiti perasaan orang lain, ini ada undang-undangnya, yakni dalam Undang-Undang tahun 2008 nomor 11, tepatnya di pasal 28 ayat 2. Ini hukuman pidananya adalah 6 tahun kurungan penjara atau denda 1 miliar. Itu apabila kita melakukan ujaran kebencian serta menyebarkan berita hoax. Itu masih hukuman kita ketika di dunia. Hukuman kelak di akhirat, kita juga akan mendapatkan balasannya, karena setiap apa yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak. Seperti yang telah diterangkan dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman mongko utawi sapane wong iku ya'mal ngamal sapa man mithqala dzarratin ing padane semut budak apane khairan kebagusane yarahu mongko bakal ningali sapa man ing amal. Waman lan utawi sapane wong iku ya'mal ngamal sapa wong mithqala dzarratin ing padane semut budak apane syarron olone yarahu mongko bakal ningali sapa man ing amal. Yang insyaallah inti dari terjemahan tersebut adalah, maka barang siapa berbuat kebaikan sekecil semut budak atau sering dimanani dengan biji sawi, maka orang tersebut akan melihat balasannya kelak di akhirat. Dan barang siapa beramal keburukan sekecil biji sawi atau semut budak tadi, maka dia juga akan melihat balasannya. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut mendapatkan balasan, maka sudah sepatutnya kita harus senantiasa berhati-hati
Hadirin rahimakumullah. Adab bermedia sosial yang berikutnya yakni kita harus benar-benar pandai memilih dan memilah teman dalam bermedia sosial, baik di Facebook maupun di lain-lain lagi. Karena seorang teman ini akan mempengaruhi terhadap diri kita sendiri. Seperti apa yang telah diterangkan dalam Nadham Kitab Al-Ala yang insya Allah berbunyi, Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil maqarini yaqtadi. Jotakon sangka wong siji takono kancane krana satemene kanca manut kang ngancani. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakune ndang dahono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Yang inti dari nadham tersebut adalah kita tidak perlu melihat, bertanya kepada seseorang tentang teman atau seseorang tadi. Kita cukup melihat teman, dia berteman dengan siapa, itu sudah menunjukkan bagaimana akhlaknya. Maka jika kita berteman dengan orang yang baik akhlaknya, maka kita juga akan ikut berbuat baik. Sebaliknya jika teman kita yang akhlaknya sangat buruk, itu juga akan berpengaruh negatif terhadap diri kita. Hadirin rahimakumullah. Beda kelasnya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW ini bisa berbaur dengan segala macam elemen dan akhlak masyarakat yang berbeda-beda. Karena dalam satu bait lagi dinadhamkan, Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo watu dudu karo inten. Hadirin rahimakumullah. Dalam bait tersebut diterangkan bahwasanya Rasulullah ini memang manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Ibarat beliau ini adalah intan, tapi beliau selalu bersama-sama dengan batu. Karena beliau hidup di zaman jahiliyah atau zaman kegelapan, tapi beliau bisa berbaur dan bisa bermasyarakat dengan baik dengan mereka semua. Hadirin rahimakumullah. Sudah sepatutnya kita mencontoh Rasulullah SAW yang selalu berakhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menjadi akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Al-insanu mahallu khata' wa nisyan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.